Apa sih bukti bahwa matematika ada di sekitar kita? Kenapa kita harus belajar matematika ya? Widih, kalau kamu perlu bukti, matematika menyediakan banyak contohnya. Salah satu topik matematika yang populer di sekitar kita adalah aritmatika sosial. Dulu, kita sering sekali beraktivitas di luar rumah. Namun, semua berubah saat COVID-19 menyerang ke seluruh penjuru dunia. Yang mana kita diharuskan memakai masker, sering mencuci tangan, saling berjarak satu sama lain, dan membuat kita untuk selalu berada di rumah. Hal tersebut membuat kota jadi sangat sepi, dan terpaksa semua pertokoan harus ditutup. Contohnya bisa kita lihat nih dari Pak Yusron. Pada saat COVID-19 menyerang, semua pelanggan menghilang. Satu persatu bahan makanan pun mulai membusuk dan mendekati kadaluarsa, seperti buah-buahan dan bahan makanan atau minuman lainnya. Tapi, Pak Yusron memiliki sebuah ide. Dia berinisiatif untuk mengurangi harga penjualan dari yang ada di daftar menu. Nah, kalian bisa menyebut apa yang dilakukan Pak Yusron ini sebagai potongan harga. Maka terlihat nih bahwa potongan harga tersebut bisa dipresentasikan yakni dengan cara selisih dari harga akhir dan awal dibagi harga awal lalu dikalikan oleh 100%. Kira-kira berapa presentasi ya potongan harga yang dilakukan Pak Yusron? Yuk kita bahas bersama-sama. Setelah kita hitung, ternyata potongan harga yang dilakukan Pak Yusron tuh sebesar 40%. Maka kesimpulannya, Pak Yusron membuat promo dengan potongan harga 40%. Dan akhirnya, kafe Pak Yusron pun mulai berdatangan pengunjung, meskipun jumlahnya hanya sedikit. Setelah menghitungnya, ternyata total modal Pak Yusron tuh lebih besar daripada hasil usaha. Jika dilihat dari sudut pandang matematika, hal ini disebut kerugian. Yang mana modal usaha lebih besar daripada hasil usaha. Dan jika dipresentasikan jadi gini, yakni selisih modal usaha dan hasil usaha dibagi dengan modal usaha lalu dikalikan dengan 100%. Kira-kira berapa persentase ya kerugian yang dialami Pak Yusron? Yuk kita bahas bersama. Oh, setelah kita hitung, ternyata kerugian yang dialami Pak Yusron sebesar 40%. Jadi total kerugian Pak Yusron adalah 40% dari modal. Karena basicnya Pak Yusron itu pantang menyerah, ia terus berpikir, bagaimana ya caranya agar usaha beliau tidak rugi terus-menerus? Maka terbesitlah suatu ide untuk berjualan online, seperti frozen food, yang mana makanan ini sangat digemari di masa pandemi. Ia akan membeli frozen food dengan harga grosir, lalu menjualnya secara online. Dengan penuh semangat, Pak Yusron membuat beberapa platform di berbagai website. Hal tersebut guna mempromosikan frozen foodnya. Dari pagi hingga malam di masa pandemi ini, Pak Yusron melakukan kegiatan barunya, yakni berkoordinasi dengan ojek online untuk mengantarkan produk pesanan kepada pembelinya. Setelah menghitung hasil dari berjualan online, ternyata total modal usaha Pak Yusron lebih kecil daripada hasil usaha. Jika dilihat dari sudut pandang matematika, hal ini dinamakan keuntungan. Yang mana modal usahanya tuh lebih kecil daripada hasil usaha. Jika dipresentasikan, selisih hasil usaha dan modal usaha dibagi dengan modal usaha, lalu dikalikan 100% aja deh. Kira-kira berapa persentase ya keuntungan yang dicapai Pak Yusron? Yuk kita buktikan bersama-sama.
Ternyata Pak Yusran mendapatkan keuntungan nih, yakni 40% dari modal. Wow, banyak sekali ya Kak konsep matematika di kehidupan kita. Mulai dari transaksi jual beli, potongan harga, keuntungan, maupun kerugian. Betul banget, Dek. Jadi dari pembahasan yang sudah Kakak jelasin tadi, kamu udah tahu kan dan bisa jabarin sendiri bukan apa itu jual beli potongan kerugian dan keuntungan? Nanti banyakin latihannya ya. Insya Allah Kak, nanti akan aku coba. Terima kasih ya Kak. Sama-sama.